yang terakhir itu yang memenuhi syarat untuk duduk Batal. sebagai terkutuk. Iya. Ya. Ini Yesus di sini yang ngomong, Bang, ya. Iya. Yesus yang ngomong di sini. Iya. Ini warna merah, ya. Warna Iya. merah di sini, ya. Oke, ya. Siap. Iya. Oke. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Di mana di sini mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan tetapi orang lain. Di mana, Bang? Jelas ada Kristus palsu? Yang saya tanyakan tadi, ya, di mana dalilnya di dalam Injil mulai dari Matius sampai Wahyu mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Dalilnya mana, Bang? Anda tidak ngerti yang tadi itu? Mesias palsu itu Di siapa? sini nggak ada ini, bahkan Yesus di sini yang berbicara, ya, Mesias untuk memperingati, ya, Sebab Mesias untuk memperingati palsu. para muridnya, ya, ini siksaan berat, itu perikopnya, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi Yesus menubuatkan ini apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ini ayat ini, Bang, maksud dari ayat ini. Iya, tapi Mesias palsunya datang kepada murid-murid. Sekiranya pertanyaan mungkin saya tadi, ya, karena ya kita bahas tadi kan Alkitab saya ini yang kita bahas. Di mana dalilnya? Iya, betul. Bang Zuma dapatkan bahwa Yesus bukan Yesus yang disalibkan tetapi orang lain. Dalilnya mana, Bang? Matius 24 ini Mesias palsu ini. Yesus ini Yesus yang menubuatkan, yang memberitahu kepada murid-murid pada waktu di masa yang akan datang, ya, di masa yang akan datang, ya, ada Mesias palsu, ya. Itu ya, makanya baca, ya, dari ayat 15 itu, ya, di ayat 15 itu, ya, dijelaskan, ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya, para pembaca hendaklah memperhatikan, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini, Bang, ya, artinya Yesus itu memberitahukan apa yang terjadi di masa depan, di masa yang akan datang. Bukan berbicara salib ini. Bukan itu konteksnya. Jadi Bang Zuma sudah, ya. Kalau bisa dijelaskan dulu sama Bang Zuma 3-4 menit baru Pak Depi tanggapi. Biar menarik temanya lagi. Ini nggak apa-apa. Tema-tema lainnya. Saya terangkan, ya. Saya terangkan. Sekarang Anda silakan Bang Zuma. Anda buka Matius 24 di situ kitabnya. Anda buka? Ya, udah kita baca tadi, Bang. Kita baca tadi, Bang. Coba Anda baca nomor 3-nya. Oke, nomor 3. Oke. Udah lewat dari apa ini? Dari perikopnya ini. Iya. Baca aja, Bang. Oke. Supaya Anda tahu. Ini permulaan penderitaan, ya. Oke. Iya. Oke. Nah, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Di mana di situ, Bang? Ya. Itu ayat 3 Yesus ditanya apa tanda kedatanganmu? Apa lanjut ayat 4. Saya baca ayat 4. Itu di situ ada jawabannya, Bang. Iya, silakan. Tanda kedatangannya nomor 4 bukan? Salah. Salah. Ya. Justru itu bukan waspadalah dia. supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Oke. Giliran saya menjelaskan. Ya, putus-putus, saudara. Di mana ini disinggung masalah penyaliban? Di mana di sini? Nggak ada disinggung soal penyaliban di sini. Atau sabar dulu, Bang. Anda diam dulu, minum kopi dulu. Ya, silakan. Ketika Yesus ditanya di Bukit Zaitun, secara pribadi murid datang berbicara kepada Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangannya dijawab di dalam data nomor 27. Sebab
Sama seperti kilat menyambar, cahayanya akan terpancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatangan anak manusia. 1. Nomor 30. Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kemudian kuasa-kuasa langit akan berguncang, akan nampak aku di tengah-tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatangan aku. Nomor 23-nya, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu bukan Yesus. Anda sudah paham sampai sini? Sudah nangkap di sini? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin akan menyesatkan banyak orang. Mari kita masuk ke dalam intinya. Membuktikan bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus. Boleh? Silakan. Oke. Buka sekarang kitab Anda Markus 14 nomor 50. Oke. Kenapa lari dari sini, Bang? Iya, kan harus kita selesaikan ini dulu. Mereka ini bentar dulu, iya. biar saya tanggapi dulu ini. Biar saya tanggapi dulu. Silakan. Matius saya ini, simpulkan ya. dulu 10 detik ya. tentang ini. Nanti, di Matius ya, nanti 10 detik. 10 detik. Iya. Di Matius 24 ini, Yesus menasihatkan murid-muridnya di abad pertama, angkatan pertama, bahwa akan datang Mesias palsu dan nabinya untuk melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Itu kesimpulan saya. Tanda kalau dia bukan datang, tetapi palsu yang datang, matahari tidak menjadi gelap, bulan masih tetap terang, bintang-bintang tidak jatuh, kemudian kuasa-kuasa langit tidak berguncang, tidak nampak anak manusia di tengah langit, dan manusia di seluruh bumi tidak akan meratap. Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, itu bukan aku, kecuali dengan tanda-tanda tersebut. Silakan, mudah-mudahan Anda paham. Oke, saya tanggapi ya. Ini Bang Zuma luar biasa penyesatan Bang Zuma ini. Ya, karena mulai dari ayat 1 Matius 24 ini ya sampai dengan ayat berapa ayat ini sampai dengan 51 ya tidak ada menyinggung soal penyaliban di sini. Tetapi di sini adalah ya judul perikopnya khotbah tentang akhir zaman, bukan bicara soal penyaliban Bang Zuma. Ya. Oke ya, jadi ini Yesus di sini menjelaskan kepada para murid bagaimana nanti terjadi apa yang terjadi nanti di akhir zaman itu, bukan menceritakan bagaimana penyaliban. Ya, jadi disinilah saya bilang tadi bersama Bang Zuma ya, silakan Bang Zuma belajar lagi untuk memahami Alkitab. Oke ya, karena semua yang Abang Zuma kutip di sini tidak ada itu diceritakan soal penyaliban. Sedangkan pertanyaan saya tadi ya tunjukkan di dalam ayat Alkitab mengatakan, karena Bang Zuma tadi mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Di mana datanya itu dalam Alkitab? Tetapi Abang kutip ini bahkan sama sekali pun satu ayat pun di sini tidak ada yang menyinggung soal penyaliban. Oke, silakan Bang Zuma. Ya, ditanggapi lagi, silakan Bang Zuma. Saya heran, titel Anda ini apa? Pendeta atau STT, lulusan Enggak, STT? saya enggak ada sekolah, saya bukan pendeta. Oh, pantasan, wajar. Iya. Pantas. Anda kalau sudah mendengarkan Iya. penjelasan saya tadi Iya, oke, tentang silakan. Galatia 3 nomor 13, ketika saya tanya Anda, siapa yang memenuhi syarat, Yesus atau Yudas? Itu sudah perjanjian baru. Anda mengatakan Yesus yang memenuhi syarat. Anda membantah firman Tuhan. Gini Bang Zuma. Sebenarnya, biar diam selesai dulu. Sebenarnya ketika Anda kepepet tidak bisa mendudukkan Yesus di situ sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim, itu sudah terbukti sebenarnya pertanyaan Anda yang terakhir ini. Bahwa menurut kitab Anda sendiri, itu bukan Yesus, tetapi orang yang dikutuk oleh Elohim. Tapi Anda mencoba untuk terjun kemana-mana. Saya kembali kepada data 24 ini, Bung. Kalau ada Yesus penyesat lain dan datang kepada murid Yesus, selain yang keluar dari kubur dan yang datang kepada Paulus dan di Pulau Patmos, pertanyaan saya, Kristus palsu yang datang kepada murid Yesus itu yang mana?
Yang menyesatkan banyak orang itu yang mana? Yang mengaku akulah Kristus itu yang mana? Tunjukkan ke saya. Ayo. Oke, saya jawab ya. Silakan. Oke. Silakan host, perbesarkan saya host. Besarkan layar saya host. Ya, gimana? Besarkan layar saya host. Baik, siap. Silakan. Bentar ya, saya putar kamera dulu ya. Iya, oke ya. Ini tadi Bang Zuma, nanti saya jawab pertanyaan Bang Zuma. Ini saya tanggapi dulu ya. Ini ya yang Bang Zuma kutip tadi di Matius 24 ini, walaupun kita baca satu perikop ini tidak ada menyinggung soal penyaliban Bang Zuma, tetapi ini judul perikopnya khotbah tentang akhir zaman. Ya, mau abang potong-potong pun ayat ini tidak abang temukan di mana di sini disinggung soal penyaliban. Itu dipotong-potong itu, Bang. Ya. Sedangkan pertanyaan tadi saya Bang Zuma, tunjukkan dalilnya di mana bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Mau kita bacakan semua ayat ini? Silakan Anda bacakan. Tunjukkan kepada saya. Silakan. Ya. Silakan penonton ya. Lihat baik-baik ya, kita bacakan ini ya. Karena Bang Zuma tadi mengutip ayat ini untuk menjawab pertanyaan saya. Oke ya. Ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Oke. Lanjut. Ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, ya, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Ya. Ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kegelapan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sampai di situ aja Bang Zuma ya. Soalnya lama kita pakai waktu kalau kita baca semuanya. Okay. Ya. Saya boleh tanggapi? Boleh. Bentar Bang. Saya belum selesai. Nanti saya kasih kesempatan Bang Zuma. Bentar ya. Bentar Bang Zuma ya. Ya. Ini Bang Zuma, ya udah jelas tadi bahwa ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Ya, tidak ada kaitannya dengan soal penyaliban di sini Bang Zuma. Dan apalagi di sini ya Yesus mengatakan bahwa pada saat itu ada deru perang. Pertanyaan saya kedua Bang Zuma, apakah pada saat Yesus di bumi selama 33 tahun setengah, apakah ada perang Bang Zuma? Kalau memang ini benar sudah terjadi, silakan Bang Zuma. Oke, baik. Yesus berbicara kepada Bani Israel, berbicara sendirian secara pribadi. Mohon maaf dulu ya, saya mau ke belakang dulu. Bisa ya, sebentar ya? Boleh. Silakan Pak. Gak tahan ini. Ya, kita tunggu aja Pak DP-nya dulu Bang Zuma ya. Nanti kembali baru ini ya. Terlalu banyak minum sih. Jangan gitulah Bang Zuma. Santai aja lah. Saya kira ke kamar mandi.
Ya. Sambil Pak di mute aja Pak Depi, nggak apa-apa. Kita tunggu Pak Depi nanti kembali baru open cam terus Bang Zuma narasi lagi. Sekaligus kita bacakan sedikit ya. Tapi saya bisa sinden nggak Bang Zuma? Waspadalah. Jangan, siap. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka apa sih? Papatel misede. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Papatel misede. Mudah-mudahan saudara kita ini bisa, tapi gimana bilangnya ya? Penjelasan saya tadi itu sebenarnya sudah membuktikan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Makanya ada Kristus palsu. Karena pada saat kemudian Yesus itu dicobai oleh iblis, diserahkan kuasa langit bumi kepadanya, Yesus tidak mau terima itu. Iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Itu pertanyaan Bang Zuma tadi ada yang chat ini Bang Zuma. Itu kayak tombak. Kalau Bang Zuma bertanya tadi itu seperti tombak langsung ke jantung itu ditusuk. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mati dulu. Oh yes. Iku cengena madodong ni natarola bajo depanaman re si bawa minum nasange ambek nalai reko lauki malolo bawa ki asubono. Oke, silakan Bang Zuma. Ya, Itu bahasa roh kan. silakan Guru. Oke. Mana HP ku yang satu? Bentar dulu Bang Zuma. Udah tinggal HP ku, bentar dulu ya. Satu lagi. Masih bisa satu Bang Zuma, masih bisa satu. Nasanga ambek nalai nareko lauki malolo daanu kalupai bawa asubolo. Oke, silakan. Sudah santai aja ya. Iya, tadi itu bahasa roh. Oke, lanjut ya. Ya, silakan Bang. Ya, adanya Mesias palsu karena keadaan itu digunakan oleh iblis. Iblis ingin memanfaatkan nama besar Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus menjelaskan di sana bahwa penguasa dunia datang dan akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Nanti saudara yang punya tanggung jawab untuk menjawab itu. Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diri Yesus. Pertanyaannya nanti akan Anda jawab nanti itu. Kalau iblis merasuki Yudas, berhasil tidak iblis kemudian mencelakai Yesus? Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang memberikan aku Injil. Pertanyaan saya, saudara, anak Maria ini manusia atau bukan? Saya jawab aja manusia biar singkat ya. Manusia. Manusia kan?
Yap. Manusia kan Bang? Manusia. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Silakan. Oke. Inilah sebenarnya sayang banget ya, artinya diskusi kita malam ini karena kenapa sudah melebar kemana-mana. Ya. Loh kan ditanya Karena, saya Bang. Begini, Bukti bahwa ya bukan Yesus yang disalib. Ya kan, tema kita malam ini adalah salib, berkat atau kutuk. Itu sudah dijawab Tapi tadi. Kalau soal nabi palsu ini bukan tema kita malam ini sebenarnya. Baik. Oke. Kalau gitu, kalau keinginan Pak Depi kayak gitu, mungkin kita bisa kembali ke tema tadi. Tapi dijawab dulu pertanyaannya. Tetapi, pantas enggak? Bentar dulu Pak Depi. Ada kan tadi pertanyaan yang belum terjawab nih dari Bang Zuma. Pantaskah Yudas atau Yesus didudukan di situ? Silakan Pak Depi. Masih ingat nggak pertanyaan tadi Pak Depi? Biar kembali ke topik. Nanti sesi 2 baru bahas palsu-palsu itu. Udah saya jawab tadi host. Belum ada poin tadi Pak Depi, jawaban Pak Depi. Pantas nggak Yesus? Tadi itu. Ya. Kalau Yesus ini ya, kenapa dia dihukum mati? Ya kan, karena konsep penebusan dosa dan berdasarkan pengakuannya kepada Pilatus bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Terus kalau tadi itu, kalau dia mengatakan Mesias anak Allah, dia kan Allah sendiri mengatakan inilah anakku. Dan saudara juga menjawab ketika Yesus mengatakan diriku adalah anak Allah atau anak Elohim. Apakah menurut Elohim itu pelanggaran dosa besar? Bukan kan? Tidak. Nah, berarti bukan Yesus yang disalib. Tetapi ya, di situ kan bukan Allah yang menjatuhkan hukuman kepada Yesus, tapi Raja Pilatus dan juga imam-imam besar Bang Zuma. Tapi kan harus berdasar terhadap hukum Elohim kan? Kalau kita ingin mendudukkan kan harus ke Elohim, yang menjadi dasar pijakan Kristen kan harus Elohim, bukan tentara Romawi, bukan gubernur Pilatus. Makanya saya katakan, apakah salib itu kutuk? Jawabannya kutuk, tapi menurut saudara adalah berkat. Bagaimana mungkin bagi bisa kami, ya? Nah, itu bagi Kristen. Kami orang yang percaya, ya. Percaya? Karena kenapa? Ya, berarti Anda tidak percaya kepada ya. Berarti Anda tidak percaya kepada Elohim kalau begitu. Percaya dong. Nah, Elohim mengutuk orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus ada kaitannya di situ, Pak. Ya. Lu ada dong. Ketika Bang Zuma memutarbalikkan kok jadi saya mutarbalikkan? 21 ya, 21 ayat 22 itu dan 23 tidak ada kaitannya dengan penyaliban Yesus, tidak ada. Lalu ya, yang dikutip Paulus ini yang mana? Sebab ada tertulis. Tertulis. Kenapa Paulus mengutip itu? Itu artinya untuk menjelaskan ya kepada orang percaya bahwa sebenarnya Yesus ini bukan terkutuk karena pelanggarannya, bukan, tetapi oleh karena pelanggaran kita manusia ini, oleh karena dosa kita, dia dianggap terkutuk. Itu penjelasan dari ayat itu. Di mana poinnya? Di mana poinnya? Tuhan Elohim menebus dosa orang yang melakukan dosa dengan menggunakan orang yang tidak berdosa. Di mana poinnya? Kan tadi Imamat 1 nomor 2 yang digunakan untuk menebus dosa orang bersalah itu adalah binatang ternak. Di Yohanes 3 ayat 16 itu, Yohanes 3 ayat 16 itu Bang Zuma. Udah Bang Yohanes 16, Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak binasa. Nah, sekarang yang mengatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk untuk dosa-dosa Kristen siapa? Paulus. Dia sendiri. Di mana? Di mana Yesus mengatakan itu? Bukan hanya Paulus itu. Kalau abang hanya mengutip Galatia 3 ayat 13, itu juga di 1 Petrus pasal 1 ayat 18 itu menjelaskan juga. Ya,
Kita baca ya. Yesus Kita mengatakan begini, saudara. Oke. Di dalam dalam Matius 19 ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa yang boleh membunuh Yesus menurut Yesus?" Karena konsep penebusan dosa boleh. Nah, itu selalu larinya ke situ, konsep dosa. Itu karena Yesus sendiri yang mengatakan tadi Bang Zuma. Ya, Yesus sendiri yang mengatakan di Matius 26 ayat 27 itu. Ya kan udah dijelaskan Yesus di situ. Iya, saudara. Sekarang siapa yang menebus dosa? Bapak kan? Bapak siapa? Bapak yang di langit kayak yang menghapus dosa. Ini Yesus ini, firman yang telah menjadi manusia. Bapak yang di atas ini, apakah menerima korban manusia untuk tebus dosa? Bapak itu bukan nama Bang Zuma. Bapak itu bukan nama. Enggak, Tuhan tempat Yesus berdoa. Apakah menerima tumbal manusia untuk tebus dosa manusia? Itu kan udah ketetapannya itu. Di mana tertulis dia menebus dosa dengan darah manusia? Itu tadi Bang. Di Kita mana? baca tadi di Matius itu. Matius. Kok jadi Matius? Elohim, yang saya katakan Elohim. Di mana? Elohim juga di perjanjian baru kan Elohim juga nya itu. Hah? Maksudnya apa ini abangku ini? Di mana? Ini kan jelas dikatakan di dalam Ulangan 21 nomor 22-23, salib itu kutuk. Orang Kristen menjadikan salib itu berkat. Siapa yang mengajarkan orang Kristen salib itu berkat? Para rasul. Bukan Elohim. Maksudnya Oke, Bang Zuma, saya rasa cukup ya, Bang Zuma ya. Saya rasa cukup, Saudara Devi. Nanti kita nanti kita sesi berikutnya lagi. ya sesi Ya, kedua Bang, lagi. ya. Nanti kalau mau Pak Ini Devi, ya, Bang Zuma belum menjawab pertanyaan saya. Oke ya. Pertanyaan mana? Nah, pertanyaan saya tadi, di mana di dalam ayat Alkitab, khususnya Injil Matius sampai ke Wahyu, bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Oke ya? bisa Markus jadi 14. tema kedua, bisa jadi tema kedua nanti. Oh enggak, harus malam ini dong dijawab jangan itu. kayak gitu lah, Bukan di waktu yang lain. Karena Bang Zuma tadi yang sudah sempat mengeluarkan pernyataan begitu. Markus 14 nomor 50 sampai 52. Kita baca. Silakan. Oke, kita baca ya. Markus. Iya. Belum puas. Markus. Pak Devi, nggak apa-apa. Lanjut. Aku cinta. Markus 14 Nomor ayat 50 sampai 52. Anda cinta buatan Indonesia. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Di mana di sini Bang Zuma? Baca sampai 52. Oke. Ya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Ya, mereka hendak menangkap dia, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa itu yang menggunakan kain lenan? Ini udah lari ini Bang Zuma. Iya, siapa yang menggunakan kain lenan, Bang? Nggak tahu saya siapa. Baca Yohanes 13 nomor 4. Nggak ada kaitannya di situ, nggak ada kaitannya di situ. Harus ada kaitannya karena perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir. Bang Zuma jangan menyesatkan di sini. Loh, Ya, ada kaitannya saya kan di situ. bertanya. Saya udah tahu, yang abang kutip saya udah tahu. Apa itu? Ya, Apa itu? jangan ke sana. Apa itu, Bang? Yang menggunakan kain lenan tidak ditangkap ini siapa? Siapa? Oke. Saya nggak tahu di sini nggak disebut namanya siapa. Nah, makanya baca Yohanes 13 nomor 4. Oke, kita baca Yohanes 13 nomor 4. Oke. Ayat 4. Injil Yohanes. Yohanes berapa tadi? 13. Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya.
Kemudian dengarkan. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Nggak ada kaitannya di sini, Bang Zul. Makanya saya bilang yang menggunakan kain lenan siapa? Ini ya di sini Yesus membasuh kaki para murid. Yesus membasuh kaki para murid. Belum terjadi penangkapan di sini, Bang Zuma. Belum terjadi penangkapan kepada Yesus. Jadi jangan mengais-ngaiskan ayat. Ya, jangan mengais-ngaiskan ayat, Bang Zuma. Itu detik-detik penangkapan Yesusnya. Coba saudara. Enggak. Kutanya dulu. Ya, ini jauh sebelum. Oke, kembali kepada Markus. Ini kejadian Yesus membasuh kaki murid-murid ini jauh sebelum hari penangkapan. Boleh. Muridnya 12. Murid Yesus 12 kan? Iya. Oke. Yudas berkhianat, tinggal 11. Tinggal 11. Ketika penangkapan, muridnya 11 orang, ditambah Yesus seorang sama dengan 12 kembali kan? 13 bersama dengan Yudas. Yudas sudah ada masuk di komplotan Romawi, betul? Iya. Kemudian semua murid Yesus lari kan? Iya. Yesus sudah ditangkap kan? Iya. Anak muda yang tadi yang berjalan menggunakan lenan siapa? Nggak tahu saya itu. Nggak disebut namanya di situ. Semua murid Yesus melarikan Karena diri. begini ya, Yohanes 13 yang si Zuma kutip ini nggak ada kaitannya Ya sudah, nggak usah ngambil itu, nggak usah ngambil itu. Tidak usah, nggak usah ke situ, nggak usah ke situ, nggak usah ke situ, nggak usah ke situ, nggak usah. Tapi kalau Anda mengambil, kalau Anda mengambil berapa kosong ini? Berapa kosong ini? Kalau 53 ada kaitannya gitu. Oke. Oke, nggak usah ngambil ke situ, terlalu berat bagi Anda. Sekarang yang tadi, nggak ada kaitannya di sini kan? Ya silakan aja Anda mengatakan itu. Jujur dulu. Ada dong. Ya kan nggak ada jawabannya di sini kan? Ada dong. Karena yang menggunakan kain lenan cuma Yesus doang yang tertulis terdata. Nggak usah ke situ dulu, terlalu berat. Sekarang Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus melarikan diri. Betul? Iya. Ya. Berarti cuma ada kemungkinan dua yang ditangkap ini. Oke? Yesus atau Yudas. Betul? Murid Yudas sudah jelas. Yudas sudah jelas menggantung diri. Tunggu dulu Pak, diselesaikan dulu, nanti Pak Pendeta tanggapi. Oke, silakan. 11 murid lari, tinggal ada 2. Yesus dan Yudas. Yudas sudah masuk dalam rombongan tentara Romawi. Yesus sudah ditangkap. Silakan. Lalu yang lari telanjang ini siapa, Rek? Nggak tahu saya siapa. Nah, oke. Murid Yesus sudah melarikan diri semua. Kalau Yudas yang ditangkap ini, kemudian yang lari menggunakan kain lenan ini adalah Yesus, ada kemungkinan nggak? Enggak. Kita balik. Yesus yang ditangkap, Yudas yang melarikan diri. Masuk nggak? Masuk tidak? Iya. Masuk tidak? Yesus yang ditangkap, Yudas yang melarikan diri. Iya. Ada apa alasannya Yudas lari? Yudas di situ nggak ada lari di situ Yudas nggak ada lari. Ya? Berarti yang lari karena siapa? Kalau yang tertulis di sini, adalah siapa? setelah Yudas. Dengarkan Bang Zuma. Setelah Yudas mendengarkan Yesus sudah dijatuhi hukuman mati, maka uang yang 30 keping perak itu jangan ke situ. Dilemparkan di dalam bait Allah dan belum dia pergi untuk menggantung dirinya. Belum ke situ, belum ke situ, saudara. Itu udah jelas itu. Belum ke situ. Tadi ada 2 kandidat. Seluruh murid sudah melarikan diri, tinggal 2, Yudas dan juga Yesus. Oke? Kemungkinannya Yesus ditangkap, yang lari Yudas. Tolong tunjukkan itu. Enggak ada. Bukan Yudas. Yudas enggak ada lari. Berarti yang lari kemungkinannya siapa? Menggunakan kain lenan kemungkinannya siapa? Enggak tahu siapa yang lari. Udah ya. Mungkin Pak
Iya, udah mungkin Begini ya, saya beda dengan Bang Zuma. Kalau Iya, Bang iya, Zuma Pak. kan bisa saja dusta, tapi Iya, kalau iya, saya tidak berani mengatakan sesuatu yang saya tidak tahu. Kalau Bang Iya, Zuma iya. di sini udah jelas-jelas, artinya beberapa ayat di sini Abang Zuma putar balikan ayat-ayat Alkitab. Udah jelas ya, Pak ya? Ya, oke Pak Pendeta Depisai, makasih banyak waktunya. Mungkin kita akhiri dulu. Nanti untuk sesi kedua kita sudah tentukan tema tadi ya, nabi palsu. Siapa nabi palsu atau Mesias palsu? Yang mana yang mau dipilih ini, nabi palsu atau Mesias palsu? Iya. Pak Depi, Ya, Bang Zuma. kapan ini? Nanti kita chat aja di belakang layar untuk waktu sesi keduanya. Apa nih Bang Zuma? Nabi palsu atau Mesias palsu? Saya ikut aja. Silakan Pak Depi, pilih. Iya, kapan? Nanti kita komunikasi di belakang layar kapan waktunya. Ada kesiapan Bang Depi, Pak Pendeta Depi, nanti kita jadwalkan lagi. Iya, tapi begini host ya, Ya, jangan siap. seperti malam ini ya. Artinya kita konsisten. Artinya apa tema yang diangkat itulah dia. Jangan Cuman jalan tadi kemana-mana, pertanyaan kan begitu. Pak Depi yang bertanya, makanya dijawab, makanya agak melenceng dikit. Nah, oke, untuk tema berikutnya Pak Depi silakan, nabi palsu atau Mesias palsu? Atau kedua-duanya? Boleh. Boleh kedua-duanya. Nabi palsu, Mesias palsu, atau Kristus palsu. Iya. Oke, mungkin gitu aja. Silakan Pak Depi closing statement. Setelah itu Bang Zuma closing statement. Silakan Pak Depi. Jadi ya, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus di mana pada malam hari ini telah mengizinkan kita untuk berdiskusi ya, walaupun kita tahu bahwa dalam diskusi ini pengetahuan kita terbatas, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kawan-kawan penonton di bawah dan juga yang di atas komal ini. Jadi diskusi ini jangan kita jadikan untuk menyimpan dendam atau menyimpan kebencian, tetapi marilah dalam hal ini ya kita mencari kebenaran ya, walaupun tadi Bang Zuma artinya sudah salah mengutip ayat Alkitab untuk mengambil kesimpulan, menafsirkan dengan sembarangan, tetapi itu saya ampuni, saya maafkan Bang Zuma di situ. Tetapi biarlah Roh Kudus yang selalu bekerja sama Bang Zuma supaya agar hatinya itu terbuka, diterangi oleh yang kuasa, oleh Tuhan Yesus Kristus, agar besok-besoknya tidak berani lagi untuk memutarbalikan ayat-ayat Alkitab ini. Itu dari saya. Baik, ya, silakan Bang Zuma closing statement yuk. Ya, Ayo. baik. Boleh nyinden, boleh, nggak apa-apa, sekali. Baik, saudara-saudara sekalian, kita ucapkan banyak terima kasih kepada saudara kita Bang Devi yang telah gagah berani kemudian mewakili Kristen meskipun ilmunya sangat minim ya, tapi yang penting nyali ada, itu kan ya. Materi kita tentang salib, apakah itu kutuk atau berkat? Jelas Al-Quran mengatakan orang yang disalib itu adalah orang yang memusuhi pencipta langit dan bumi. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, dan orang yang disalib itu adalah orang yang memusuhi Nabi Isa alaihissalam, sama di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 33 juga. Dan dalam surah An-Nisa ayat 157, nyatalah di situ dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, melainkan langsung diangkat oleh Allah ke langit. Dan kemudian yang disalibkan itu adalah yang diserupakan bagi mereka yang menyalib ini. Tetapi itu adalah bukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, di dalam kitabnya Yahudi yang dikutuk juga itu, yang disalib itu adalah oknum yang dikutuk. Paulus juga mengutip bahwasanya sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Dengan kata lain, saudara kita Kristen sudah 2000 tahun menyembah sosok yang dikutuk oleh Elohim Tuhannya Yahudi di atas tiang salib. Itu kesimpulan saya. Mudah-mudahan saudara-saudara yang mendengarkan kami berdiskusi dengan materi ini bisa memahami dan menelaah kembali data-data yang saya kutip tadi. Ada beberapa data dari Bible, dari Al-Quran. Kalau misalnya saya keliru, boleh nanti ada yang menantang lagi, yang baru, pemain baru, silakan dengan tema yang sama. Mungkin bisa lebih memperdalam lagi materi ini, karena sejauh saya mempelajari Bible, jelas bahwa Kristen betul-betul menyembah Kristus yang dikutuk oleh Tuhannya orang Yahudi. Dan Yesus anak Maria itu tidak bisa duduk di sana. Yesus tidak bisa duduk di sana karena Yesus tidak memenuhi syarat. Yesus itu manusia suci,
Yesus manusia yang diidam-idamkan kemudian oleh pencipta langit dan bumi. Sebagai dalam konsep Yahudi dia adalah anak Elohim. Kalau dalam konsep dalam Islam dia adalah Nabiullah, kekasih Allah yang kemudian mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah, kembali kepada hukum Tuhan. Jadi perbedaan antara Islam dan Kristen, Yesus dalam Islam Yesus manusia suci, dalam Kristen Yesus adalah makhluk yang dikutuk untuk nebus dosa-dosa Kristen. Saya kira demikian sementara, karena kita ada sesi berikutnya lagi. Saudara Devi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Anggap saja itu adalah bagian daripada proses belajar mengajar kita. Saya pun juga demikian adanya, dan terima kasih atas diskusi yang baik ini. Mudah-mudahan kita bisa tingkatkan lagi ke depannya. Tujuannya untuk memberikan edukasi bahwa Islam Kristen bisa bertemu dalam meja akademisi untuk berdiskusi secara ilmiah tanpa harus saling menghujat. Demikian. Masya Allah. Oke, saya rasa cukup Pak Devi. Makasih banyak Pak Devi ya, Pak Pendeta. Iya, Mantap. Iya, makasih banyak. Iya, makasih banyak. Mungkin kalau mau turun, mau istirahat nggak apa-apa, boleh. Silakan Pak Devi. Izin turun ya. Iya, makasih Pak Ya, Devi. saudara, thank you. Malam. Sama Bang Hadi Selebes. Ya, Izin ya. Oh iya, iya. Ya, oke. Turun aja Pak Pendeta. Sehat selalu.